Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020, Kamis 24 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para saudara terkasih, kita bisa mengenali Allah dari semua alam ciptaan yang ada di sekitar kita, dari tumbuhan yang kita bisa lihat melalui proses yang luar biasa, dari benih, kemudian tumbuh, menjadi besar, hingga berbuah. Matahari pagi datang dengan setia tanpa pernah terlambat. Matahari dan bulan bergantian menerangi bumi. Begitu teratur dan tidak pernah meleset. Kita menyimpulkan, pastilah ada yang mengatur. Dia pastilah yang maha teratur. Kita menyebut Dia Allah Pencipta. Hari ini kita belajar dari Kitab Pengkhotbah. Walau serasa tak ada yang baru, kita merasakan sentuhan, hembusan Allah di balik segala peristiwa. Marilah kita hening sejenak. Bapa Surgawi, bertekun dan setia merenungkan jalan-jalan-Mu, menambah pengertian atas semua kehendak-Mu dalam diri kami. Berkatilah kami, agar iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Turunkanlah berkat-Mu atas semakin banyak orang, agar mereka dalam iman semakin mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah, bab 1, ayat 2 sampai 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus
menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah menganugerahi kita hati nurani. Setiap kali kita bertanya ke hati nurani, ke lubuk hati kita, maka kita akan mendapatkan jawaban yang benar, jawaban yang jujur, jawaban yang pasti. Di kedalaman hati, kita menemukan jawaban dari semua pertanyaan. Dalam Injil hari ini, Herodes mencemaskan kehadiran Yesus. Dia bertanya kepada banyak orang, dan jawabannya bermacam-macam. Herodes yang cemas akhirnya bertanya ke lubuk hatinya. Pengajarannya bagus, mudah dimengerti, pewartaannya disertai dengan mukjizat. Orang sakit disembuhkan, setan yang merasuki seseorang diusir, bahkan orang mati dibangkitkan. Pastilah Yesus ini orang baik, dan pastilah berasal dari Allah. Herodes menemukan jawaban dari lubuk hatinya. Marilah kita kembali ke lubuk hati kita, kembali ke suara hati kita, dan kembali ke hati nurani kita. Kita asah terus-menerus suara hati kita, supaya setiap kali dengan tajam kita lebih mudah memilih dan memilah suatu perkara. Ketika cemas, mengalami kegalauan, bimbang, kita akan kembali bertanya ke lubuk hati kita. Semoga setiap kali di sana kita bisa menemukan suara Tuhan sendiri yang tentulah menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Terpujilah namanya yang kudus untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Yesus yang berbelas kasih, kami menyadari semua kesalahan, kelalaian, dan kekurangan kami di masa lampau. Bersihkanlah hati dan budi kami,
agar semakin peka untuk mendengarkan bisikan suara hati nurani kami. Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini. Limpahilah kami dengan damai-Mu, supaya kami menjadi pewarta-pewarta-Mu. Engkaulah Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.